Bro and sis, Shalom. Salam sukacita, tetap semangat, berkah dalam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harjito, dalam RHBS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Sabtu, 30 April 2022, saya akan menyampaikan renungan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21, dan saya beri tema Tuhan tidak tinggal diam. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 19 dan ayat 20. Ayat 19. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini Aku, jangan takut." Di tengah perjalanan mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Yesus bersaksi melalui perbuatan dan bukannya perkataan. Mereka menjadi takut karena Yesus berjalan di atas air. Mereka menjadi takut bukan karena menghadapi danau yang sedang bergelora dan angin kencang. Mereka takut karena Yesus berjalan di atas air. Mereka takut karena Yesus mendemonstrasikan kealahannya dan bersaksi bahwa Ia adalah Anak Allah. Jangan takut mengungkapkan kealahan Yesus. Dan ini adalah perintah. Tuhan Yesus tidak lepas dari kehidupan para murid-Nya. Sewaktu para murid berlayar dan mengalami bahaya karam karena angin ribut, Yesus menampakkan diri dan hadir untuk menyelamatkan mereka dari amukan angin ribut. Sehingga mereka berlayar sampai di darat. Yesus hadir juga pada kesulitan yang dialami oleh para rasul. Sewaktu mereka mendapatkan keluhan, mengapa tidak ada perhatian kepada para janda yang berbahasa Yunani. Para rasul berkat terang Roh Kudus menemukan jalan keluar dengan menunjuk orang-orang yang bertugas menjalani pelayanan dan masalahnya selesai. Dalam hidup bersama kita sebagai gereja atau sebagai pribadi sering menemui kesulitan. Dalam kesulitan yang kita alami, Yesus tidak tinggal diam. Tuhan hadir dan memberikan terang dan kekuatan. Kita dituntut mampu mengalami kehadiran Tuhan dan melihat terang itu. Dapat terjadi bahwa terang dan kekuatan muncul dari orang yang dikirim Tuhan dan tidak kita perkirakan. Bahkan dapat terjadi bahwa pertolongan muncul dari orang yang dipandang lemah. Berharaplah kepadanya dan biarkanlah Yesus untuk masuk ke dalam perahu kehidupan kita sehari-hari.
Bro and Sis, saya akan membagikan pengalaman iman. Saya sebagai pemimpin keluarga mengalami saat-saat suci di hadiran Allah, dalam doa atau dalam perjumpaan dengan istri dan anak, di mana saya merasakan kehadiran Allah. Sering melupakan saat suci dan terberkati itu. Keraguan, kegalauan, rasa marah, dan cemas muncul dalam batin. Saya dipulihkan oleh Roh Kudus melalui teman atau pengumuman di gereja, mengikuti Camp Priskat 11 dan menjadi panitia Camp Priskat 13. Saya terbuka, mengakui segala dosa, dan menyadari bahwa pria setelah dipermandikan menjadi imam, nabi, dan raja. Saya semakin menyadari dengan penyertaan dan bimbingan Roh Kudus, belajar menjadi pemimpin dan pelayan bagi istri dan anak. Setelah kewajiban itu kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, saya mengalami saat-saat terberkati yang amat indah. Ada perasaan sukacita dan kedamaian. Untuk mempertahankan keadaan di atas, saya mengikuti komunitas CFM dan belajar membagikan pengalaman pemulihan kepada pria-pria yang terpanggil dan bersedia mengikuti Camp Priskat. Bro and Sis, apakah kita dalam kegalauan, rasa cemas, dan marah, percaya bahwa Yesus tidak tinggal diam dan akan memberikan jalan keluar? Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami apabila jauh dari-Mu, mengalami tanpa kehadiran-Mu. Semoga Engkau tidak tinggal diam dan memberikan jalan keluar, agar kami kembali mengalami perasaan terberkati, merasakan sukacita dan kedamaian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and Sis, salam. Salam sukacita. Tetap semangat.